kuasa Roh Kudus yang mengundang hambanya Bapa, karena mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pada siang hari ini kami sepakat datang ke hadirat-Mu. Seraya mengucap syukur atas segala hikmat berkat limpah yang Kau berikan kepada kami senantiasa. Pada siang hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan suara-Mu, seraya mendiskusikan hal-hal yang perlu kami ketahui di fase akhir dari akhir zaman. Masa-masa ini adalah masa-masa yang jahat, di mana senantiasa berkeliling mencari mangsa yang siap ditelannya, dan kami bukanlah bagian daripada itu. Apabila ada kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu pertemuan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena roh yang ada dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Tumpang tangan atas pikiran kami, hati kami, agar kami boleh mendapatkan rema dari pertemuan ini. Pertemuan ini adalah pertemuan keluarga yang akan membawa kami menjadi keluarga di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ini, sterilkan tempat ini, agar hati kami sungguh-sungguh bersih kepada-Mu. Ingin kami boleh bertemu muka dengan Engkau, dan kami menerima kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya agak terlambat karena malam peperangan roh jadi badan seperti dipukul. Tapi puji Tuhan, saya boleh hadir di sini hanya karena anugerah. Saya masih melihat ada yang pakai masker, bukan? Jangan digantung, bukan. Tadi bilang mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ini. Saya datang ke sini bukan bawa firman, tapi saya mau menyampaikan kebenaran suara hati Tuhan yang tiba-tiba saya dihadapkan dengan ekspresi atau wajah-wajah yang harusnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi tiba-tiba saya lihat ada yang gantung di situ, ada yang ini, lepaskan mulai saya. Karena itu berhala di mata Tuhan. Nah, kesempatan ini diskusikan kenapa Pak Dharma mengatakan itu berhala. Supaya saya buka. Mengandalkan segala sesuatu, menggantikan otoritas Tuhan itu adalah berhala. Sama dengan apa? Membuat ilah lain yang menyerupai aku.
Karena tujuan daripada ilmu-ilmu pengetahuan itu atau ahli-ahli ilmu pengetahuan itu tujuannya apa? Menyesatkan iman kita. Setiap kita bergerak kemana-mana, berjalanlah berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa? Logika. Karena ilmu pengetahuan yang Bapak, Ibu sekalian, kita adik-adik dapatkan di sekolah selama ini adalah bentuk atau rupa daripada pohon pengetahuan yang ada di tanah ini, yang membuat Hawa menjadi jatuh dalam dosa. Jadi apa yang saya sekolah, yang bisa kita lewati selama ini, mulai dari umur 5 tahun masuk TK dan seterusnya sampai sekarang, ini adalah sistemnya si ular tua yang ingin membawa kita semua ke dalam lautan api. Makanya sistemnya sama, supaya kita sama-sama. Makanya seragam pakaian kita di sekolah, cara berpikir kita diseragamkan. Makanya ketika kita menyampaikan kebenaran, yang seragam ini akan melawan. Jadi iblis pintar, dia siapkan pasukannya lewat sistem supaya melawan. Melawan bukan dengan fisik, dengan apa? Pikirannya. Karena ketika kita sekolah dulu, yang dilatih diperbesar hanyalah IQ. Sebenarnya kita harus melatih body, mind, and soul, tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Jadi semua itu harus diarahkan kepada pengenalan akan jiwa. Artinya apa? Kita mengenal apa? Kemahakuasaan Tuhan. Selama kita di sekolah hanya pikir, wah ini. Selama 1 minggu kita belajar IQ aja, pikiran terus. Makanya di akhir zaman ini, pikiran kita sekarang digoncang. Pikiran atau intelektual, IQ, bicaranya intelek dan intel. Nah di akhir zaman ini, ilmu intelijen sedang menghancurkan pola pikir kita yang intelektual. Jadi intel. Lihat di gadget kita, mereknya apa? Intel. Ya. Semua intel, kenapa? Pikiran. Dia bermain dengan pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan rubuhkan kubu-kubu keangkuhan yang apa? Yang ada dalam pikiran kita. Lawanlah pikiranmu dan taklukkanlah di bawah Kristus. Nah, selama ini kita sekolah, kita ditaklukkan di bawah pikirannya iblis. Jadi 3 ayat 15 mengatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan. Perempuan siapa? Hawa. Makanya ketika kita sekolah selalu harus pakai footnote. Sadar nggak? Footnote. Foot itu apa? Kaki. Note itu catatan kaki. Jadi itu adalah manifestasi daripada pikiran kita sedang ada di bawah telapak kakinya iblis. Tapi kita bangga dapat sarjana, dapat titel. Coba pikirkan, kenapa selama kita sekolah kita harus kenapa kita setiap orang lahir seperti sudah ada SOP atau protokol bahwa kita harus masuk sekolah. Padahal di firman Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena sistem ini adalah sistem iblis yang mau menyeragamkan pola ini. Kita selama di sekolah dilatih untuk seragam, baju seragam. Sehingga kalau ada orang yang tidak seragam seperti kita, maka dia bukan teman kita. Jadi si iblis bermain memecah polarisasi kita, mempolarisasi hidup kita itu dengan apa? Rasa, main perasaan. Yang perasaan ini adalah menjadi musuh utama kita di dalam hidup. Perasaan kita selalu diganggu. Perasaan ini adalah ruang iblis untuk membuat kita selalu jadi berdosa. Baik-baik, coba pikirkan, rasakan. Makanya rasa-rasa itu harus dilepaskan dari hidup kita.
Cuma satu rasa yang kita boleh simpan, rasa cinta kan. Yang kedua itu lepaskan. Karena apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang rasa yang terikat di surga. Karena bicara rasa adalah bicara alam roh. Pikiran juga itu alam roh. Makanya pikiran kita kadang-kadang diganggu. Seperti selama 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan, diganggu. Pikirannya dikacauin. Nah, jadi kembali ke situ bahwa apa yang terjadi selama ini membuat kita, penggunaan masker itu adalah hasil daripada sains. Ya, itu bohong semua. Ibu yang minum, kenapa pakai masker? Biar kita diskusi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya tahan batuk. Saya peluk ibu kalau ini mindset. Ya, saya tidak mau bawa firman secara ini karena nanti bapak ibu nggak dapat apa. Lebih baik bapak tanya saya kenapa begini, kenapa mereka suruh begitu. Supaya apa? Bapak keluar menjadi agen-agen perubahan dari Tuhan. Mengerti ketika di challenge sama orang. Jadi jangan sekedar doa firman pulang balik sama aja. Duduk hanya begini. Yang Tuhan inginkan sekarang Tuhan bisa reflection. Kita terlalu banyak teori karena mindset terus yang digambar di gede. Akhirnya jadi apa kita? Jadi monster. Kepalanya digambar gede, badannya kecil. Kenapa badannya kecil? Stres. Kita tahu teori kasih, kita tahu teori bahwa kita tidak boleh cinta akan Tuhan. Tahu kan semua? Akan segala kejahatan kita. Tapi pelaksanaannya, badan kita, jasmani kita nggak mau itu. Kenapa? Dia tidak mengenal jiwa. Makanya banyak orang banyak uang, jiwanya kosong. Dan akhirnya rugi. Banyak jutawan atau miliarder yang menjadi akibat udah punya semuanya kok masih kosong. Karena selama di dunia pendidikan itu tidak terintegrasi antara body, mind, and soul. Cuma mindnya aja. Kalaupun bodinya digedein, bukan untuk mengasihi orang, untuk apa? Untuk orang. Mainnya, makanya kenapa orang tuh kerjanya mikir aja, terus kerjanya ngomongin orang aja, karena disiapin pola pikirnya untuk ngomongin orang, dan tujuannya apa? Iblis pandai sekali. Ini lagi budaya iblis. Kita mulai ngomongin orang, kita mulai menghakimi orang, ngomong aja, nggak pernah menolong orang. Itu akibat sistem pendidikan, nggak pernah menolong. Tahu teorinya, kalau udah, ya udah. Karena badannya ini nggak mau ikut. Flashnya nggak dilatih, kedagingannya nggak dilatih, untuk tidak dilatih. Roh penurut, daging lemah. Nah dagingnya nggak pernah mau. Firman Tuhan mengatakan latihlah tubuh. Jadi, nah sementara si iblis melatih tubuh kita untuk pakai masker. Dia melatih itu apa? Repetition apa? Diulang-ulang terus dilatih sampai apa istilahnya? Sampai otomatis gitu kan. Nah selama ini kita nggak lihat. Dia latih terus kita. Dia kasih dengar-dengar di televisi. Begini ada begini. Nah, sementara kita tidak latih, kita punya telinga untuk mendengar firman Tuhan. Dengar aja udah enggak, dengerin aja. COVID, tahun depan resesi, ini mati. Itu semua dia apa? Lewat media, lewat TV. Nah, media ini adalah tools itu alatnya. Nah, media ini adalah alatnya. Makanya ketika di Taman Eden, iblis menggunakan medianya adalah buku. Karena iblis tidak berwujud, jadi dia butuh. Dia adalah bad spirit, dia roh jahat. Dia tidak butuh. Dia butuh media. Karena manusia kayak kita ini selalu percaya kalau melihat. Nah itulah iman kita. Nah kita melihat terus dikasih sinetron. Ada view. Padahal itu buatan komputer animasi. Masuk ke sini. Inilah namanya pekerjaan alam roh. Kita dikasih imajinasi sehingga kita mulai berkhayal. Waduh,
Gimana dia begitu pakai dulu. Tapi teori itu gampang dipatahkan. Kalau teori masker itu benar, jangan pernah buka masker selama kamu hidup. Gak lama, 2 hari lewat. Nggak sampai kali. Nggak sampai sehari, nggak sampai. Makanya kenapa film-film itu ada suka kasih lihat begini. Orang ditutup begini aja. Lewat. Kenapa? Akal sehat kita menjadi hilang. Karena racun ketika kita buang lewat mulut itu dihisap lagi lewat itu. Udah, yang ada makin teracuni dan makin lama kita makin goblok. Karena oksigen itu tidak naik ke kepala. Darah kita juga udah semakin dikotori oleh CO2 yang kita isap lagi. Jangan salah, apa yang kita isap juga masuk ke dalam darah. Ya, jadi logika kita dikacauin sama mereka. Mereka yang ngomong kayak gitu, terasmi ada dapat uang dia. Dapat uang mereka. Makanya mereka sekarang apa? Makin yang lain makin susah, dia makin kaya. Yang mungkin bapak ibu di sini ada yang punya restorannya kadis itu. Emang dia punya mata, dia roh. Yang dia mainkan adalah ilmu roh. Gak kelihatan barangnya. Virus pun barangnya gak ada. Jadi saya mau ajak bapak itu tantang mereka. Berani gak? Basic element tantang mereka. Masa apa? Pak Jeffrey. Jeffrey namanya bagus. Tantang mereka. Ada virus kasihan kok gue. Dia aja nggak lihat. Dia disuruh, yang disuruh pun nggak ada barangnya. Saya mau gitu. Jadi kita tuh action. Karena Tuhan harus lawanlah si iblis. Nah, mereka itu yang nakut-nakutan kita itu adalah representatif iblis. Yesus tidak pernah nakut-nakuti. Yang menakut-nakuti itu adalah iblis. Dia hanya menakut-nakuti juga. Bodohnya kita, kenapa mau takut? Nah, dibilang roh yang ada dalam itu lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Tetapi kita hanya diomong-omongin doang, tidak pernah melatih. Benar enggak? Roh yang ada dalam itu lebih besar. Ayo, saya mau tantang kita untuk lebih apa ya? Praktekkan firman. Bukan mendengar, duduk, pulang. Ada lagi. Saya juga jemaat, sama seperti Bapak Ibu. Tapi harus percaya diri bahwa kita adalah hamba Tuhan, hambanya Yahweh. Kita harus deklarasikan. Kemarin saya ketemu ada seorang katakan bahwa saya jemaat biasa, ibu hamba Tuhan. Ya enak Pak, di sini banyak pendeta. Ya ibu hamba Tuhan. Lalu hamba siapa dong? Dia bingung, dia mau bilang kalau tidak hamba Tuhan kan cuma satu, hamba. Bingung kan dia? Nah, inilah doktrin yang sesat selama ini. Bukan sesat sih ya, mungkin sesat, cuma nggak diomongin kalau sesat. Yang membuat kita tidak sadar bahwa kita tidak berani mengatakan bahwa saya adalah hamba Tuhan, saya adalah servant of God. Kita tidak pernah mau mengakui padahal kita mau disebut anak-anak terang, tapi nggak berani mengakui bahwa kita ini hamba. Karena begitu kita mengakui kita hamba Tuhan, banyak yang berpikir konsekuensinya berat kok. Kalau kita ngaku hamba Tuhan, konsekuensinya berat. Kenapa berat? Sebenarnya masih belum benar, gitu kan? Oh ya benar kalau gitu, wajar kalau kita nggak mau mengakui kita hamba Tuhan, karena kita masih mau nggak benar kan gitu. Tapi betul itu. Jadi selama berpuluh tahun kita belajar bahwa kami para hamba Tuhan seolah-olah hanya ada kelompok eksklusif yang menjadi para hamba Tuhan. Ya para itu beberapa, banyak, tapi berarti di luar itu bukan. Kalian adalah jemaat. Itu doktrinnya selama ini membuat kita menjadi tidak percaya diri. Padahal kita semua adalah hamba Tuhan. Datang ke sini berarti kita adalah hamba Tuhan. Kita melayani orang di luar sama seperti melayani
Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Kenapa kita hamba Tuhan? Kita merepresentatifkan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga dunia atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan melihat ada Tuhan, ada Yesus di dalam hidup kita. Itu sebenarnya. Nah sekarang kalau kita pakai masker, kita nggak bisa merepresentatifkan bahwa ada Tuhan, ada kuasa Tuhan. Jadi selama ini kalau yang pakai masker, ada yang sudah divaksin sih. Gak apa-apa. Jadi gak apa-apa. Saya siap berhadapan dengan gembala-gembala besar, apapun juga dunia ini, lagi dunia. Di dunia ini, bukan saya mau seseorang. Beda. Begitu dia berdiri, ininya langsung ini ke saya. Saya langsung merinding. Serius. Nah, jadi bukan saya mau seseorang, saya mau menantang supaya apa? Jangan kau sesatkan lagi orang lain. Jangan kau sesatkan orang-orang ini dengan segala macam kewahan yang selama ini menipu. Tapi hatimu tidak tulus dan kau dapat uang belakang. Kalau nggak dapat uang, ngapain kita capek-capek ngurusin orang? Saya nggak dapat uang, capek-capek nggak apa-apa karena upahku saudara. Amin. Jadi ternyata hanya urusan uang, kita tulus apa tidak tulus. Itu aja kok gampang. Ya, siapapun mau ngomong, ya, siapapun mau ngomong. Mau mereka yang katanya punya jabatan-jabatan tinggi, kalau ngomong kalau ada uang, motivasinya dia nggak tulus. Karena orang yang tulus dia akan selalu menyampaikan firman Tuhan dan dia tidak terima. Even dia ngasih firman Tuhan, tetapi ujungnya minta uang. Tinggalkan. Sebelum terlanjur Anda terhipnotis dengan segala macam action. Action. Bukan saya. Saudara-saudara sekalian, saya bukan pelawak. Saya ini orang serius. Pernah lihat muka saya udah sebel. Udah dibilang suka marah. Ya dulu. Saya memang sudah serius. Ini aja lumayan bisa. Jadi tadi saya di ini terus saya jadi sampaikan. Kenapa? Saya nggak nyari-nyari apa-apa dari itu. Saya hanya pergi datang dan pergi lagi hanya untuk menyampaikan kebenaran supaya apa? Jangan tersesat oleh hal-hal yang remeh-temeh. Sebenarnya ini remeh-temeh. Mari hidup dengan langkah iman. Tuhan tidak butuh teori. Ya. Selama ini kita di gereja, kita dicekokin dengan segala macam teori. Kamu harus beriman. Terus kita dimanjakan. Cukup percaya. Cukup percaya. Apa yang pernah mendengarkan itu? Cukup percaya Yesus. Saya pernah. Saya juga korban. Saya korban. Percaya Yesus. Itu santai-santai. Yang penting ke darah Yesus. Ternyata saya kira Tuhan bilang, kok kamu pikir saya mabuk? Kita enak sekali menyerahkan semua ini. Tuhan jamin keselamatan kita. Tetapi keselamatan ini harus kita jaga sampai garis akhir. Bisa hilang, bisa. Kalau kita ini baru dapat tiket. Kalau nonton di bioskop, tiketnya udah dapat. Nah, tiketnya dapat, kita bawa. Nah, jangan sampai ketelisut sebelum masuk ke dalam. Gitu. Tiketnya udah dapat, makanya firman Tuhan katakan kerjakan keselamatan dengan takut dan kita. Takut apa? Takut hilang. Takut nggak? Takut apa begini apa namanya? Rusak kan? Sama seperti kalau kita ke money changer, uang udah begini. Ada yang nggak terima, ada yang nilainya kurang jauh, bahkan ada yang nggak mau terima. Nah, jangan sampai betul-betul uang aja dolar kita
Kalau perlu disetrika. Siapa yang pernah setrika uang? Saya pernah setrika. Nah, seperti itu sama. Jaga baik-baik. Kalau perlu dilaminatin. Betul. Jadi itu mengimajinasikan. Hidup ini hanya persoalan imajinasi. Kayak bapak pakai topi begini kan, pasti waktu tadi ngaca, begini dulu kan, sempat nggak? Pastilah bapak sudah berimajinasi bahwa itu keren. Ya udah, that's good. Jadi hidup ini hanya persoalan imajinasi. Sebelum datang ke sini kepikiran nggak? Nanti tempatnya begini, kepikiran kan? Jalannya lewat sini, pasti udah kebayang. Nanti gue melihat itu imajinasi. Dan akhirnya bapak mendapatkan apa yang bapak iman. Jadi beriman itu seperti itu, berimajinasi. Makanya dalam setiap kamu beriman, kamu visualisasikan dulu gambar yang kamu mendapatkan. Hal itu seperti itu. Nah, si iblis memainkan imajinasi kita untuk apa? Menjatuhkan peruntukan iman. Dia kasih gambar kalau sudah mati langsung di-wrapping, dimasukkan langsung tidak boleh keluarga. Itu kan imajinasi membuat orang menjadi takut. Karena kita pada dasarnya bukan orang yang hidup sendiri-sendiri. Tanggung jawab kepada Tuhan adalah tanggung jawab masing-masing. Tapi kehidupan kita di bumi ini adalah kehidupan yang saling melengkapi, tidak masing-masing. Justru kita harus seperti sapu lidi, bukan perintilan lidi. Nah, di zaman 2020 sampai sekarang mereka ingin kita terpecah. Makanya mereka mulai membuat konsep apa? Social distancing dengan jarak 6 feet. Dia suka karena berarti ini ritualnya. 6 feet. Kembali lagi Tuhan sampaikan tadi saya Amsal 3 ayat 7. Akuilah dalam setiap laku, maka aku akan meluruskan jalannya. Nah, cuma itu aja. Tunjukkan, akuilah itu apa? Jadikan dirimu medianya Tuhan. Iblis menggunakan medianya ular. Makanya di akhir zaman ini, logo-logo ular ada di mana-mana. Dulu iya, Bu. Iya, apotek itu apa nih? Nasa. Apa nih? Yang pakai baju putih. Oh, boleh. Di sini ada dokter nggak? Ada. Oh ya udah, berarti sudah melewati. Ibu ya, pakai duit tak? Oh iya. Besar. Tapi Bu nggak marah kan? Jangan marah ya Bu ya. Ya, karena kita semua ini korban sistem. Ya. Lihat sekolah, jadi sekarang pulang, jadi balik lagi. Jadi dia selalu bermain dengan itulah makanya dibutuhkan hikmat. Tanpa hikmat, orang tidak bisa membaca apa maksud. Tanpa hikmat, kita akan salah menilai sesuatu. Hikmat untuk apa? Menguji setiap roh. Tanpa hikmat kita nggak bisa apa. Tetapi kita juga diberikan hikmat manusia. Hikmat dunia lewat apa? Teori-teori ilmu pengetahuan. Makanya banyak orang yang tersesat karena dia menggunakan teori-teori pengetahuan yang disebut dengan hikmat manusia, hikmat dunia. Dia pakai teori-teori seperti itu. Makanya ada yang bilang nggak nyambung, nggak masuk di akal sehat. Ya, akal sehat itu dibatasi cuma yang disebut dengan logika. Jadi logika itu adalah pikiran yang diprogramnya sampai mentor. Oke, kembali saya ke Ibu Dokter. Ternyata setelah saya buka firman Tuhan, apa yang terjadi 2 tahun belakangan ini adalah penggenapan dari Wahyu 18 ayat 2. Wahyu 18 ayat 2. Itu supaya semua tahu bahwa sudah ada dalam firman Tuhan di mana seluruh bangsa-bangsa disesatkan. Makanya orang selalu bilang, tapi kan seluruh dunia. Nah, emangnya kalau seluruh dunia pasti benar? Justru kalau seluruh dunia
Berarti luar biasa pengendali dunia ini kan memainkan semua. Ada yang sudah pegang? Tolong dibaca. Ada yang sudah? Pakai mic-nya, tolong dibacain dong. Biar bacain ada? 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 Kasih Pak. Biar kita diskusi saja ya, supaya karena kebanyakan saya suka memberikan firman, udah itu ya sudah hanya sekedar supaya oh ya benar, oh ya ini udah itu Pak, pulang ya udah nggak ada apa-apanya. Saya mempersiapkan Bapak Ibu menjadi apa? Warrior, siap kalau ketemu serigala. Amin. Silakan. Dan cahaya lampu Siapa jenengnya? Adrian. Mas Adrian monggo. Agak dekat mas. Oh, dekat. Dan cahaya lampu Acara bacanya gini. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar tidak akan bersinar lagi di dalam. Acara bacanya gini. dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalam. Dan Suara mempelai laki-laki suara mempelai. Lanjut. dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalam. di dalam. Lanjut. Karena pedagang-pedagang adalah pembesar-pembesar di. Nah, pedagang-pedagang itu, pedagang-pedagang yang jualan-jualan tipu-tipu. Mereka yang selama ini tipu-tipu apa? Dia menggunakan ilmu sihir. Udah, saya suka kalau udah ada ini ya, ada yang bereaksi. Lanjut. Oleh ilmu sihir Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Sekarang Bapak baca yang King James dan lihat ya, supaya ada ini ya. Nanti saya akan setelkan video biar paham apa yang terjadi, kenapa mereka bikin ada isu pandemi ya. Supaya apa? Supaya kita digiring untuk masuk ke dalam penggunaan digital secara cepat. And the light of a candle shall shine no more at all in thee. One more. And the light And the light of a candle shall shine no more at all in thee. terus And the voice of the bridegroom, the bridegroom, and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth. For thy sorceries were all nations deceived. coba ulangi lagi dari yang kalimat ketiga itu. For thy merchants were the great men of the earth. Ulangi lagi. For thy merchants The merchants, were the Were. great men the great men on of the earth. of the earth. Itulah yang global. Ya, itu di firman Tuhan sudah ada. Terus For by thy sorceries oleh ilmu sihirnya were all nations deceived. semua bangsa disesatkan. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, jadi tujuannya ada dua. Pertama, merusak gambar Allah. Yang kedua, yang pertama merusak gambar Allah. Yang kedua, menggagalkan tiket yang anugerah keselamatan yang sudah kita terima, sehingga kita tidak menjadi mempelai kita manusia sebagai mempelai, orang yang percaya kepada Kristus adalah mempelai wanita. Kita gagal di bina. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi itulah yang terjadi. Dan lagi kita semua korban sistem. Itulah yang terjadi sehingga kita semua mau digiring ke sana. Ketahuilah bahwa tidak ada hal-hal lagi yang menghancurkan bumi dari pekerjaan Tuhan. Tidak ada.
Karena perjanjian Tuhan dengan Nabi Nuh, yaitu dengan lambang pelangi, mengatakan bahwa aku tidak akan menghancurkan bumi lagi, walaupun manusia berbuat jahat. Jadi kalau ada bencana, ada apa-apa yang melakukan adalah manusia-manusia yang berhati. Jadi all of this is by design. Semua ini sudah dirancang oleh mereka. Dan di akhir zaman ini mereka menggunakan teknologi yang akan digunakan teknologi itu sebagai alat untuk mengendalikan manusia, menggantikan cara Tuhan mengendalikan manusia. Dan teknologi itu sudah menyusup di dalam kehidupan kita, yaitu yang ada di tangan kita setiap saat sampai ke kamar mandi. Itu gadget. Jadi itu semua sekarang ada di tangan kita. Nah, tapi itu sebelum adanya pandemi, barang itu masih oke dalam arti begitu. Bukan berarti bagus dipakai. Masih oke karena dia belum terkoneksi. Nah, setelah adanya isu pandemi ini, dan kenapa isu pandemi ini ada? Mereka ingin supaya data yang ada di dalam tubuh manusia itu nanti terkoneksi dengan alat ini. Supaya kita percaya, mereka menciptakan sinetron di semua media, dan semua media itu menikmati keuntungan karena dapat cuan yang banyak. Makanya seragam semua, tidak ada pembanding, dan tidak boleh ada yang bilang saya tidak percaya. Harus percaya. Nek bilang saya tidak percaya, besok ditangkap. Tidak kan? Padahal memang itu bukan kepercayaan. Makanya kalau ada orang nanya, emang kamu nggak percaya ada ini? Tolol lu. Percaya sama Tuhan. Jadi memang kita ditolol-tololin, tapi kita nggak merasa tolol. Artinya apa? Kita ini dungu banget. Dan benar, ternyata ilmu-ilmu semua yang pakai logi, biologi, teknologi, arkeologi, psikologi, logi, itu akar katanya dungu. Kita merasa aja sok-sokan punya titel apa semua, padahal kita didungu-dunguin sama yang bikin ilmu pengetahuan. Siapa di sini yang sudah punya sarjana? Nah, kita termasuk kelompok orang yang didungu-dunguin. Yang nggak sekolah, mantap. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau punya anak sekolah, keluarin. Jangan habiskan duit hanya untuk buang-buang tenaga untuk diri semua. Lebih baik uangnya dipakai untuk apa? Menyiapkan bahan makanan. Ketika nanti Bapak Ibu tidak menerima tanda sehingga tidak bisa belajar, persiapkan itu. Kalau enggak percuma. Ya, kita udah tahu dia punya. Saya membukakan pilihan di tangan Bapak Ibu sekalian. Hingga nanti bagaimana kita meresponnya ke depan. Pada saatnya nanti hanya mereka yang punya tanda menjual dan membeli yang disepakati itu yang boleh masuk ke mall, yang boleh masuk ke supermarket, yang boleh naik pesawat, yang boleh pokoknya semuanya semua. Nah sekarang dia aplikasi itu mereka sudah mainkan di Peduli Lindungi, dan sekarang dia rubah lagi ke Satu Sehat. Jadi kenapa Bapak Ibu juga dicolok-colok itu? Bukan untuk kesehatan, bukan untuk mau ngetes, dia mau merusak gland pineal, dia mau menghancurkan hormon serotonin, melatonin, dia mau merusak, makanya Bapak Ibu jadi gelisah, dan serotonin, ya. Dan sekaligus merusak signal di talamus yang menjadi signal spiritual kita, sehingga kita selalu bisa terhubung dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dia rusak. Kalau dia mau tes virus, kalau memang dia jujur, dia ambil aja dari hari itu.
Tapi kenapa dia paksa di sini? Kadang-kadang orang saya begini-gini udah tua, masih berapa nih? Banyak anak-anak muda udah nggak karuan. Ini beneran, saya kasih tahu ya. Makanya kenapa dia punya itu mata satu, eye of Horus. Karena sebenarnya eye of Horus ini adalah kepala kita dibelah. Kepala dibelah. Nah, kalau kita tampilkan di sini, itu akan terlihat seperti mata satu. Makanya handphone itu iPhone. Eye itu berarti mata yang diwakili di handphone. Dia selalu pakai, kan ngomong eye sama aja. Dan juga orang yang pakai handphone, jadi eye. Semua fokusnya ke aku, untuk membuat apa, keakuannya makin jadi egois. Kita sudah dididik oleh ilmu pendidikan oleh sistem pengetahuan ini menjadi orang egois, ditambah lagi dengan kehidupan yang egois. Hebat ya, sistemnya main begitu rupa. Makanya kenapa selama pendidikan kita selalu digedein mainnya. Orang yang gede digedein mainnya, tidak dihubungkan dengan kemahakuasaan Tuhan, maka dia akan menjadi orang egois. Dan sengaja itu. Dan orang ego itu adalah orang yang paling mudah diperbudak. Paling mudah. Dan kita semua sudah ditanamkan sifat ego itu. Cek sendiri, mari kita akui. Sekarang kita bongkar sifat ego itu. Karena kalau orang ego, maka dia susah untuk dipersatukan. Makanya sekarang kenapa? Pasti ya, ego agama. Kristen, saya orang Tuhan. Mereka bukan anak Tuhan. Sudah hilang nilai mengasihi. Padahal mereka juga tidak minta lahir di merek keimanan yang itu. Jadi dari situ kita sudah dihancurkan, kita punya rasa kasih, persatuan. Tuhan tidak menciptakan kita seragam, tapi sistem edukasi kita membuat kita menjadi seragam. Bukan membuat, dibentuk memang. Kenapa dibentuk? Karena memang mereka sudah merencanakan untuk membentuk supaya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Disebut supaya kalau ada orang lain itu bukan terbentuk. Kalau dia berpendapat berbeda itu musuh. Sudah dibentuk. Kenapa demikian ya? Karena konsep homo homini lupus. Kita ini homo harusnya berkembang kepada homo homini socius. Selalu bergandengan tangan, tolong menolong dan saling melengkapi. Karena kita adalah ciptaan yang unik. Ada yang punya kelebihan dan ada kekurangannya. Saling melengkapi. Tidak ada satupun orang di dunia yang sempurna memiliki. Karena Tuhan maunya kita gathering. Itu berdampingan. Tidak ada lebih kaya, tidak ada lebih. Ini bukan salah sistem komunis, bukan. Artinya apa? Yang punya kelebihan tidak membiarkan orang yang kekurangan. Tetapi karena sistem dunia suruh kita menabung. Akhirnya kita berhitung-hitung karena konsep di sekolah menabung pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Firman Tuhan mengatakan semakin banyak kamu menabur, kamu menuai. Berbeda sama sekali kan? Dan di dalam firman Tuhan tidak pernah ada disebutkan suruh menabung. Kalau kita punya persediaan yang banyak, itu kita siapkan bukan untuk memenuhi ego kita, tetapi apa? Untuk kita salurkan, kita cari orang-orang yang membutuhkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang kita selama ini kita sudah tersesat oleh pemahaman. Kita nggak salah, kita korban. Jadi jangan merasa, bapak itu enggak, saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Karena di keluarga saya pun terjadi hal yang seperti bapak ibu pikirkan. Kita dibelah oleh pemahaman itu karena ego. Yang tua merasa sudah tua, dikasih tahu yang benar, dia merasa tidak mau mendengar. Kenapa? Dibangunlah konsep senioritas secara usia kuantitatif, bukan kualitas iman. Sehingga akhirnya kamu tahu apa?
saya kan lebih tua, saya lebih mengerti dari kamu dan sebagainya. Ya. Jadi kembali lagi kepada masalah sekolah. Kenapa banyak lama ular? Karena si ular itu lagi action dia mau mempercepat action. Kenapa? Dia tahu kedatangan Kristus untuk menjemput, ya menjemput dulu loh ya, bukan datangan yang kedua kali, menjemput dulu. Itu sudah. Ya. Kalau firman Tuhan itu mengatakan, banyak yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan dia pun yang tahu, yang dimaksud bukan itu. Jadi itu untuk hari dan jamnya, tahun dan bulan bisa kita ketahui. Sejak 1948 itu adalah nubuatan daripada pohon ara sudah mulai bertunas. Kesini hitung berapa lama? Ya nggak akan lama lagi. Harus saya nggak harus panggilkan itu perhitungan Ibrani. Baru kita bisa dapatkan tahunnya kapan. Jadi siap-siap, ya begitu. Selama ini jangan lagi mikir, wah aku mau bikin ini begini udah. Ya, itu dulu. Kita ini hanya jadi objek. Ya, kita pikir kita mau ngasih ini nggak libatkan Tuhan dalam setiap rencana. Jangan merencanakan ini menjadi kecewa. Kayak ibu misalnya ya, yang dokter saya agak saya agak sungkan. Kita diajarin ini ya di sekolah antara teori dengan praktek, das sains sama das solar, dengar nggak? Tahu nggak? Itu selalu berbeda kan? Ternyata itu sengaja. Sengaja supaya apa? Supaya kita selalu stres dan selalu kebingungan ketika dalam prakteknya terjadi error, ya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan perhitungan teori. Sengaja. Dan itu ternyata ranahnya intelijen. Jadi teori das sains ini hanya orang intelektual. Pakai otak ini, orang dengan segala macam kepelitannya kan. Bikin rumah, tahu-tahu dia nggak tahu di dalam prakteknya 5 bulan, 10 bulan kemudian harga naik. Hancur itu kan. Nah, itulah permainan intelijen. Karena intelijen ini bermain di segala aspek kehidupan, termasuk ada intelijen bisnis, intelijen ekonomi, intelijen ideologi, intelijen semuanya lah. Termasuk gempa juga mereka awasi. Ilmu intelijen yang ada di setiap negara itu adalah ilmu intelijen dasar. Seluruhnya nggak ngasih semuanya. Termasuk gempa, cuaca yang ada sekarang, semua adalah rekayasa intelijen. Rekayasa intelijen. Dan semua masalah yang dibuat selalu ada pangkalannya. Nah, jadi setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini langsung bilang ini, atau di sekitar Bapak, ada apa ya di balik ini? Apakah ini terjadi dengan begitu saja? Tidak. Kalaupun kita ribut, selalu ada permainan intelijen sebelumnya untuk membuat kita menjadi ribut. Gak terjadi, gak sekonyong-konyong. Ternyata permainan intelijen itu adalah untuk apa? Untuk membuat kehidupan manusia di dunia itu dinamis, ada aja. Supaya pekerjaan itu jalan. Kalau enggak, ya damai-damai aja. Tuh, udah ngerti ya? Jadi semua ini membuat kita jangan ini. Begitu ada peristiwa itu, orang ya di belakang. Sopo ya. Siapa yang mendapat keuntungan buat itu? Kalau silakan, Ibu. Iya. Terima kasih. Buka maskernya. Biar aku biar cantik. Nah ini kasihan nih. Kasihan anak kecil yang nggak paham tersesat dengan apa orang tuanya. Kan kasihan, melasi. Akhirnya apa? Dia berkembang bukan jadi seperti anak yang seharusnya berkembang optimal sebagai anak-anak kerajaan surga. Karena manusia lahir itu kosong, dibentuk oleh apa? Makanya jiwanya waktu masih baru lahir bersih, dibentuk oleh apa? Ya oleh lingkungan sekitarnya. Makanya dibilang pergaulan yang buruk
merusak kebiasaan baik. Ini anak kan nggak tahu apa. Di kanan neneknya. Kasiannya. Ya. Nah itu kan, dia bermain dengan otomatisasi kan? Ya, otomatis. Ya. Ibu jauh sendiri. Kebiasaan manusia itu dibentuk dalam 21 hari. Ulang. Nah, lama-lama jadi nggak enak. Jadi terbiasa. Jadi karakter. Jadi pola pikir menghasilkan perubahan pola pikir akan menghasilkan perbuatan. Perbuatan akan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan akan menghasilkan karakter. Karakter akan menghasilkan budaya. Nah, sekarang budayanya apa? Budaya korupsi ya sudah lama itu. Sekarang budayanya apa? Tidak berani berbicara benar. Ini budayanya sekarang. Sudah nggak ada keberanian. Nah, kasihan kan ini. Usianya berapa? 8 tahun. Kita nggak bisa ini. Kenapa? Dia korban. Ini contoh. Tiba-tiba turun dari ini contoh. Dan ini harus dilihat. Bagaimana dia punya oksigen. Karena nafas ini adalah nafas Allah. Kejadian 2 ayat 7. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidup sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Kalau belum, ya patung. Karena saya dulu bikin patung dari apa? Tanah liat. Terus udah itu dijemur kan. Nggak bagus ya. Karena nggak bagus ya dia kekertas lagi. Nah, hembuskan. Jadi manusia ada harganya ketika dia bernafas. Nafas ini yang membuat manusia berkuasa. Makanya Allah di ayat 1 ayat 26 menciptakan, baiklah kita membuat manusia ini menjadi serupa dengan gambar kita atau gambar Allah, supaya mereka berkuasa. Nah, jadi kapan kita berkuasa? Ya ketika kita bernafas. Makanya orang yang pakai masker, dia suka bilang ini, aku tak kuasa. Aku tak kuasa. Dia nggak tahu. Jadi sebenarnya lagu udah ada. Jadi dia sendiri nggak kuasa. Cuma masalahnya orang-orang yang kerja kayak di restoran itu habis bagaimana Pak? Kalau nggak kami nggak boleh bekerja. Begitu aja. Jadi ancamannya selalu duit. Dulu juga ancamannya 250.000 kan. Ditakut-takutin sama yang outsourcing itu yang pamor aja ya, polisi pamor aja. Wah, saat itu galak benar dan sebagainya. Jadi mereka antivirus. Mereka tidak bisa kena virus. Kita doang. Kalau mereka bisa nyanyi orang, jadi hebat sekali mereka. Diajak debat untuk bicara itu dia nggak ngerti. Pokoknya ini perintah robot. Ada seorang dokter kawan saya, dia bawa anak dia makan di restoran. Anaknya masih kecil, yang harus duduk berdampingan. Gara-gara kali itu disiapkan ini harus berjauhan. Dokter loh itu menurut saya marah sama ini ya. Iya saya tahu ini SOP, tapi kami kan manusia. Masa tidak bisa ada kebijakan? Maaf Pak, ini adalah sudah peraturan. Kalau nggak kami ikut. Akhirnya apa dengan saya? Pulang. Ini anak umur 3 tahun. Terus logikanya gimana? Padahal bapak ini juga pernah punya anak. Jadi nggak boleh juga sama susternya itu. Harus tetap social distancing. Bila akan itu di apa dari sini sampai segitunya. Dan akhirnya menimbulkan kejengkelan, rasa jengkel. Kok kayak tidak? Permusuhan itu pembelahan persatuan manusia dari hal kecil aja. Saya bayar deh nanti sanksinya. Aku udah terlanjur keluar rumah. Sampai seperti itu. Inilah konsep ular. Datang mencuri apa? Damai sejahtera.
akhirnya membunuh. Kalau dia panas bisa berantem, dan akhirnya apa? Mati, sia-sia, binasa sia-sia. Hanya karena doktrin-doktrin yang sesat. Ya. Berikutnya lagi. Jadi saya nanti buka, apalagi yang Bapak mau tanya. Oh ya, sebelum saya buka pertanyaan, saya ingin memperlihatkan satu video. Tolong disimak baik-baik berkaitan dengan ayat Wahyu atau Revelation 18 ayat 23 yang dimana kenapa mereka membuat isu pandemi, terus kemudian larinya harus diinjus. Ya. Sebenarnya isu ini tujuan akhirnya adalah mengontrol tubuh manusia dengan teknologi, ya, supaya terhubung dengan handphone. Nanti ya, di sini ya, terhubung dengan handphone. Nah, step-stepnya habis orang ketakutan, dikasih banyak orang mati yang terlihat dan matinya selalu di rumah sakit. Berarti something wrong di rumah sakit. Something wrong. Kenapa? Ada permainan ya, di situ yang disebut dengan protokol titik-titik. Nah, saya nggak mau sampaikan itu. Karena di situ ada kamera. Namanya protokol titik-titik. Kedua, terus udah itu dimasukkan ke ruang isolasi. Manusia kalau lagi ada masalah tidak boleh ditinggal sendiri. Temenin, pegang, peluk. Seperti mobil mogok dideketin sama mobil yang hidup lalu dijamper. Jadi manusia itu hidupnya kayak listrik, transfer. Virus itu transfer. Apa yang transfer? Spirit. Listrik ini gambaran spirit. Nah, virus pun demikian. Barangnya nggak ada. Tapi dia transfer lewat apa? Lewat roh ketakutan. Barangnya ada nggak ada. Roh ketakutan itu mengintimidasi pikiran. Makanya cara untuk mengintimidasi pikiran, iblis kasihnya apa? Gambar-gambar imajinasi. Kenapa orang jadi ego, orang jadi rakus? Gambar mobil, gambar rumah, gambar jam tangan, gambar tas, ini segala macam. Dia kejar itu untuk dapatkan itu. Gambar. Semua gambar. Iblis gak bisa menguasai hati manusia. Tetapi manusia, karena gambar-gambar tadi, dia tertarik. Lalu dia serahkan hatinya kepada iblis untuk dikuasai. Hati kita gak bisa dikuasai. Saya dapatkan ini sebelum saya datang ke Surabaya. Boleh kasih tahu. Karena saya suka bertanya, hati kita bisa dikuasai? Ternyata enggak. Kita yang tergiur, kita yang tergoda, kita menyerahkan hati kita kepada itu. Sama dengan sekarang. Sebenarnya iman kita kalau kita pertahankan, kita nggak bisa digoyah. Masalahnya kita terhasut, lalu kita menyerahkan iman kita kepada iblis untuk mengikuti imannya iblis. Jadi iman kepada iblis atau iman kepada Tuhan. Di belakang ada orang, ada bapak ibu yang masih pakai masker. Kalau Pak di sini nggak pakai masker loh. Nah, terakhir kemarin Pak Jokowi bilang ini, wajar kalau orang pakai masker dianggap orang sakit. Saya punya itu. Wajar orang sakit, wajar dianggap orang sakit kalau sekarang orang pakai masker. Kalau ada orang pakai masker. Itu Pak Jokowi. Jadi sekarang dibalik lagi tuh, yang pakai masker dianggap orang sakit. Masalahnya sakit apa? Sakit jiwa. Karena sebenarnya penyakit berasal dari jiwa. Gitu. Penyakit di dalam Alkitab bukan berkaitan dengan tubuh itu manifestasinya, tetapi asalnya adalah serangan roh. Tubuh manusia sakit itu ada tiga, adalah berawal dari serangan roh. Awalnya sakit ini dimanfaatkan oleh ilmu kesehatan medis untuk apa? Obat. Sebenarnya hanya ada di tubuh adalah kelemahan tubuh. Ya, jadi jangan suka ucap-ucap, oh saya sakit. Ya sakit itu cuma rasa. Tapi itu adalah serangan roh. Dan serangan roh ini saya kasih tahu cirinya ya. Saya yang sering ini.
otot ngilu. Yang bahasa kita itu masuk angin. Enggak, itu serangan roh. Enggak ada masukan angin. Tetapi pengetahuan kita berdasarkan ilmu kesehatan medis dibilang masuk angin. Supaya apa? Kita minta kimia beracun masuk ke dalam tubuh. Bolak-balik seperti itu. Kirinya gatal, kirinya gatal, terus kemudian muncul apa tuh gumpalan kayak pegel, kayak ada yang apa di situ. Itu adalah asam laktat. Ya, makanya orang dulu nggak punya pengetahuan itu, tapi dia punya intuisi. Dia kerok. Nah, kerok yang benar satu arah ke bawah. Ya, cari itu yang gerinjel-gerinjel di badan, harus dipecahin asam laktatnya. Makanya merah. Orang bilang masuk angin. Itu awalnya. Jadi dia serang kita hanya satu, lewat kimia yang dimasukkan ke mulut, ke dalam tubuh. Termasuk lewat makanan-makanan yang kita beli di pasar, di supermarket. Makanya kenapa pertanian disebut farm. Asalnya farmasi. Semua industri dipakai urea, semua itu akhirnya apa? Padi atau berasnya tidak lagi ada vitamin, tidak ada lagi nutrisi, karena tanahnya mikroorganisme dihancurkan oleh kimia. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Tadi gara-gara sekolah, anak-anak sekolah umur 5 tahun harus sekolah, sehingga para petani yang tadinya punya pertanian, punya lahan sawah, mulai rame-rame menjual demi menyekolahkan anaknya ke kota. Dibelilah oleh orang yang punya uang. Jadi pintar ya mereka strateginya, yang di jualan apa tuh yang pertanian, perkebunan disuruh pergi dulu sekolah. Keren loh konsepnya. Disuruh eksodus, terus mereka masuk dengan konsep industri, lalu untuk jadi duit, terus anak yang orang tuanya sudah jual, orang tuanya jadi buruh tani, bukan yang pengirim. Anaknya pergi ke sekolah, dapat ijazah, dapat gelar, disuruh maju udah gak mau. Udah gak mau. Kan sekarang udah terpelajar, bawa ijazah kemana-mana, melamar kerja gaji gue dong. Ternyata apa, lapangan pekerjaan tidak ada. Karena jumlah yang lahir disuruh semua sekolah, tetapi lapangan pekerjaan sengaja tidak sebanding sama sekali dengan output daripada yang sekolah. Akhirnya apa? Banyak orang jadi penipu. Kenapa? Karena di otaknya kreatif. Ngapain aja, makanya banyak yang kena robot trading lah, investasi bodong lah. Karena kita sudah kehilangan harapan, semua kita jual untuk itu. Jadi banyaknya itu, coba cek. Jangan-jangan dia lulusan sekolah hebat dulu. Ya, dia kalau udah gak punya kasih lagi, yang penting gue dapat duit, cuan. Hancur ya orang. Nah inilah hasil kualitas hasil dari sekolah. Orang yang saling membunuh, saling apa, coba aja. Apa artinya? Mau kanesius, mau bergerak, saya bergerak, mau apalah. Hasilnya begini, berantem semua. Karena di sekolah diadu kita kompetisi. Bagaimana kita mau jadi saling mengasihi? Dan patokannya adalah apa? Angka. Karena patokannya angka itu sudah tertanam di alam bawah sadar. Kata ibu tadi, sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan. Saya lihat adik ini, pengaruh saya. Kamu kok kuat banget. Kenapa? Jam 8 sampai jam 3. Ya Tuhan, ini tolong ini jadi agenda Bapak Ibu sekalian, selamatkan generasi muda. Saya yakin dan percaya setelah ini dia punya jaringan sel di otak terus. Loh, ibu tahu loh, ya kurang oksigen. Gurunya mana?
luar biasa. Jadi guru pun sudah digunakan jadi kaki tangannya. Sedih saya waktu itu. Saya sedih. Saya dari tadi di sini tuh namanya distrak. Kenapa? Aduh, Tuhan sayang sekali dengan anak-anak. Dia mau kita seperti anak-anak. Artinya apa? Enggak banyak mikir, percaya saja. Saya ini apa terganggu ya, terganggunya apa? Batin saya nggak tega. Ih, kamu cantik deh. Jangan marah ya. Temenin kamu sini ya. Boleh difoto? Foto. Haleluya. Nanti om. Ya, nah ini pengen. Kita mau nolong orang di sekitar kita sendiri, itu selamat dulu, selamatkan keluarga. Jangan keluar kalau keluarga belum selamat. Karena nanti perjuangan kita itu akan keropos. Seperti di film-film. Kalau kita berjuang, biasanya keluarga kita yang disandra. Itu contoh bahwa dia lemahkan kita lewat perasaan. Selalu perasaan ini yang dihajar. Kita terikat dengan cinta istri, kita terikat dengan cinta anak, kita terikat dengan ini. Itu yang akan dipakai oleh Iblis. Karena di dalam firman Tuhan apa? Aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa damai untuk memisahkan. Barang siapa yang mendahulukan orang tuanya lebih daripada aku tidak mengenal dia. Barang siapa mendahulukan anaknya lebih daripada aku tidak mengenal dia. Jadi, tetapi kita punya tanggung jawab. Ya. Kadang-kadang kita bilang, aduh enak daripada hari ini. Itu yang dibilang di firman Tuhan. Aku datang bukan membawa damai. Tuhan tidak mau kita tuh mentolerir dan kita tahu kebenaran kita diam. Harus berani dan berani untuk dikucilkan. Tetapi demi kemuliaan nama Tuhan harus berani. Karena itu yang disebut dengan pikul salib. Ya. Selama aman kita bilang aku siap mati. Begitu datang masa krisis kita kayak Petrus. Ngaku pun nggak mau. Bahkan 3 kali sudah disampaikan oleh Yesus. Dan banyak di antara kita bukan 3 kali, berkali-kali. Bahkan sampai terakhir nggak pernah mengaku. Ya, siapkan diri kita. Karena kalau bagaimana kita mengaku, orang kita pengen mengikuti sistem. Berarti kita ketika kita tidak sudah mengikuti sistem, berarti kita sudah nggak mengaku. Dia pun sudah nggak mengaku kita. Kan dia bilang, aku tidak menemukan iman padamu. Ini yang akan terjadi. Sepertinya ini sistem enggak. Itu trap gitu ya, jebakan yang membuat kita bilang ini kan sistem kehidupan, iya. Tetapi ini adalah titik kulminasi, titik puncak di mana kita dengan jelas dibelah pada pedang. Lu pilih gua, pilih enggak atau enggak? Jadi yang katanya dulu sudah memulai dengan roh. Hati-hati, saat ini adalah saat penentuan. Lu pilih ini jelas sekali karena kalau sudah pilih dia, nggak bisa di sini. Sudah di sini, otomatis akan diprotek untuk tidak lagi di sana. Ini titik kulminasi. Jadi percuma semua yang selama ini kelihatannya agamawi, kelihatannya soleh, kelihatannya bagaimana. Tetapi di titik kritis ini kita disuruh voting, ya. Dan di voting mulai dari mana? Jiwa, bukan yang fisik. Fisik ini hanya ekspresi atau implementasi daripada apa yang ada di dalam jiwa.
Orang menggunakan masker, kenapa? Karena jiwanya tak. Orang kenapa menyerahkan dirinya? Karena dia tak. Makanya bilang, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi pancaran yang ada kita, saya pakai baju ini ya, ini pancaran saya. Orang yang pakai baju sobek apa tuh perutnya kelihatan, itulah pancarannya dia. Iya. Jadi apa yang tampak itu berasal dari dalam. Kematian itu juga dimulai dari dalam. Baru kita lihat, oh dia mati. Padahal apa? Rontok semua dia punya sel-sel, jaringannya mati. Demikian pula dengan tumbuhan. Semua dimulai dari dalam. Apa itu dalam? Akar. Jadi akar kita gimana? Ada di jiwa ini. Kalau jiwanya sudah kalah, makanya kenapa orang pakai dukun-dukun untuk mengikat peperangan roh. Nah, kita juga harus peperangan roh. Manusia roh kita harus kuat. Karena kalau kita menang di alam roh, maka kita menang di alam fisik. Alam fisik ini cuma manifestasi. Orang bilang apa ya? Ilusi. Sebenarnya semua mulai dari dalam. Dan selama ini kita di dunia, kita melewati sistem yang disuruh menutupi jiwa kita. Makanya pembuktian itu harus selalu cut off. Ada objeknya. Kalau nggak ada transfer kelihatan, nggak ada CCTV, kita ngeles terus. Seperti kemarin tuh, yang terjadi penembakan. Seperti kemarin juga yang terjadi terbongkarnya orang di Jepstad, Sakeus, Cukai. Sama kan? Iya. Terbongkar. Dan dia KTP-nya KTP anak Tuhan menurut versi dunia loh. Anak Tuhan dari sana, dari utara. Yohanes Paswetan. Apa? Yohanes Paswetan. Oh bukan itu bukan. Yang kemarin mencukai. Yang mencukai. Nah, yang anaknya itu kan dari sana. Nah itu kan beliau itu terjebak dengan sistem. Sistemnya memungkinkan dia untuk menjadi pemungut cukai dan apa istilahnya main mata. Memang mungkin. Kalau nggak ada masalah ini nggak akan terungkap. Padahal yang membuat masalah ini adalah cara iblis untuk mempermalukan juga. Bukan Tuhan. Bukan. Tuhan izinkan. Karena ini dia masuk dalam jebakan iblis. Kita pun selama ini, sistem ini adalah jebakan Batman. Jebakannya iblis. Ini jebakan ini. Kita ini masuk dalam jebakan iblis. Segera keluar. Jangan terus-terusan. Makanya kelambangnya selalu kelelawar. Dan kemarin ketika itu di Wuhan dipersalahkan itu apa? Gara-gara kelelawar. Betul? Padahal kelelawar itu enak. Paling. Ya, jadi hebat ya. Dia selalu cari apa? Kambing conge. Kenapa saya bilang kambing conge? Karena kambing hitam nggak mau. Ya, dia nggak mau jadi kambing hitam. Akhirnya kalau kita ngadu, kita kasih tahu, kita nuntut, dia kambing conge, dia nggak mau dengar. Mereka nggak mau dengar. Mau diaduin kemana? Ini bagaimana Kipi? Nggak ada cerita kambing conge. Disuruh cuci tangan, apa tujuannya? Seperti Pontius Pilatus, lepas tangan dengan semua korban batu. Ya, jadi itu semua kode. Jangan dipikir cuci tangan nggak usah cuci tangan makan ya. Saya kode. Saya kasih ini. Saya ambil makanan, jangan saya mati. Kematian itu adalah Tuhan bilang kau sudah selesai pulang. Ada virus-virus ini. Kasihan, saya selalu saking geramnya itu apa? Tuhan sedih, kenapa begitu kita merasa orang pintar tapi tidak cerdas. Orang cerdas itu dia bagaimana? Orang pintar itu dia selalu ngikutin apa itu tren. Itu orang pintar. Kenapa? Dari melihat. Tapi kalau orang cerdas, dia tahu bahwa ini nggak ada. Dia tahu bahwa Tuhan tidak izinkan. Itu orang cerdas. Jadi berbeda orang pintar dengan cerdas. Karena pintar itu ukurannya ada angka. Kalau cerdas itu
kualitatif. Tapi sistem pendidikan di dunia standar mutu, kuantitatif, nggak bisa. Akhirnya munafik. Ya, karena pengen dinilai bagus, akhirnya pencitraan, main media. Padahal semuanya tipu. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Silakan ini nyalain ini biar ini nanti kita buka ruang tanya jawab. Karena ini penting. Ini berkaitan dengan Wahyu 18 ayat 23. Ini yang sedang terjadi di seluruh dunia. Dan tujuannya adalah tadi menggagalkan kita sebagai mempelai wanita. Jadi rusaknya gambar Allah otomatis menggagalkan kita jadi mempelai wanita. Rusak bro, gambar Allah. Bapak Ibu yang di belakang untuk sini lihat supaya ini ada upaya. Apa itu mbak anunya? Barang yang di belakang ada suami istri saya. Supaya datang ke sini nggak sia-sia. Saya ingin nanti Bapak Ibu kembali betul-betul jadi agen-agennya Tuhan untuk menyelamatkan. Ya, kita tidak bisa kasih apa-apa sama Tuhan. Kita hanya bisa mempersembahkan jiwa-jiwa yang worship sama Dia. Nggak mau? Oh nggak mau? Ya sudah. Baik, kita Pak jangan sungkan-sungkan Pak di hadapan kita. Saya di sini nggak sungkan-sungkan. Kalau nggak mau maju saya. Mau jauh ya? Ya Pak, silakan ke depan biar ya saya ingin nanti Bapak Ibu nanti bisa apa ya? Kita di mana-mana terhubung dan bisa meneruskan apa yang saya sampaikan supaya tugas saya lebih ringan. Karena seluruh Indonesia nggak ada yang mau nyampein begini gitu. Karena ada risikonya. Udah siap ya? Oke. 1, 2, 3. The human genome, and he studied it for over 25 years. And through much study and research, what he comes to the conclusion of is that the human genome is made up of the DNA, the double helix, and each side of the helix has 72,000 genes, which combined makes 144,000 genes total in the human genome. Now, for those of you that know anything about the Bible, you know that's the number God uses. So that's a signature from God right there. That's the signature. And combined, they make 144,000. They're connected in the middle, looks like a twisted ladder, you know, the double helix. Now, this new technology they come out with introduces a third strand through mRNA messaging technology. It actually breaks a strand and puts in a third strand, which creates a triple helix. You'll look at the Queen ceremony, you'll see what she did. She kind of told the world what was going on. You'll look at the lighting strand, the Queen, I forgot the name of the festival, but the Queen lit up the third strand of DNA. I mean, a three strand of DNA, a triple helix. Itu adalah gambaran Tower 5G ya, Tower 5 yang mereka sebut dengan Tree of Life, pohon kehidupan. Nanti saya jelaskan. Nanti saya bagikan video. On each side of the double helix. On each side of the twisted ladder, there you have a strand that runs down the right side and one that runs down the left. One strand of the mom, one strand of the dad.
with the subsidy. That's 72,000 per side. You add that together, you have 144,000 of signature from God, showing you are created by Him. Now you add that third strand, you've placed in now another 72,000. Now you have a triple helix. Now people say, well, this thing that's going around the entire world that everybody's choosing to get is not the mark. Well, let's look at that number. 72,000 per side for the natural genome is 144,000. Add third strand in, it equals up to 216,000. The number of the beast is 666, or as the Bible states, 600, 66. Now, multiply this. 600 times 60 times 6 equals 216,000. Ini ayat yang tadi. Ayat yang paling jelas yang paling bawah ini dengan yang nomor 2. Word by English. No lamp will shine in you again. Jadi nggak ada cahaya lagi. Apa bagi Allah? Dia rusak. Gara-gara apa? Dia modify. Lewat apa? Lewat tadi yang dimasukkan ke dalam tubuh. Makanya kenapa mereka membuat isu kesehatan? Ya, karena tujuannya adalah untuk mengintervensi tubuh. Kalau tidak ada isu kesehatan, maka dia tidak akan menyentuh tubuh. Makanya dia bikin dulu isu kesehatan supaya dia bikin pintu masuk atau alasan yang masuk akal supaya kamu ini. Cuma persoalannya yang kelihatan bahwa ini tidak benar adalah adanya pemaksaan. Di situ kelihatan. Padahal Tuhan, kalau dari Tuhan itu adalah free will, boleh berdasarkan imanmu masing-masing kan itu. Kalau di Muslim dibilang apa? Sunnah. Dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan ya nggak apa-apa. Tapi ada sanksinya, malah itu merupakan perintah Tuhan. Nah persoalannya ini perintah Tuhan atau bukan? Dan disampaikan dipaksakan lewat manusia-manusia yang ciptakan uang. Kalau mereka tidak akan ciptakan uang, malas mereka maksa-maksa kalian. Maksa-maksa orang kan. Karena ada antaranya. Makanya mereka punya IO, event organizer. Ada IO-nya. Setiap event organizer selalu ada antaranya dulu kan. Ada tim dokumentasi, ada tim publikasi, tim transportasi, banyak apa tuh seksi ya, seksi segala macam seksi yang ada di kepanitiaan itu pasti ada. Sekarang kenapa ada aliran nekat? Karena dananya beralih kepada proyek yang berbeda. Proyek nakut-nakutinnya sudah lewat. Itu aja kok. Dan ini semua adalah namanya konsep intelijen. Buat masalah, ciptakan reaksi lewat media. Oh, ini aku tahu. Terus, ini penawarnya, nah gitu. Tapi beli, itu lagi. Itu semua kasihan banget orang-orang. Dan banyak yang sudah dipanggil Tuhan, bukan panggil. Banyak yang sudah meninggal akibat ini karena pilihan iman, bukan karena imannya. Pilihan iman apa? Habis gimana lagi? Kalau nggak begini, nggak begitu. Itu yang saya bilang bukan karena berdasarkan pilihan iman. Kalau kita biarlah saya mati karena pilihan iman. Bukan karena takut. Karena iman itu tidak bisa dilepaskan dari apa? Tidak bisa dilepaskan dari roh keberanian. Orang beriman pasti berani. Karena orang beriman, maka tidak ada ketakutan. Karena kalau tidak ada ketakutan, maka kasih Allah itu sempurna. Itu masalahnya. Ada ketakutan berarti ada roh perbudakan. Firman Tuhan kok itu. Ya, jadi makanya kenapa ada roh perbudakan? Makanya disuruh pakai masker. Dia mau kasih tahu, yuk sudah jadi budak. Gitu. Budak, roh ketakutan. Itu sebenarnya. Ya. Yang mendengarkan suka atau tidak suka, ini firman Tuhan. Dan kenapa yang diarah nafas? Karena nafas itu adalah tanda malam manusia berkuasa. Jangan sampai malam ini Anda yang pakai masker, nafasnya diambil kembali sama Tuhan. Lalu saya kasih tahu apa aja.
Jangan main-main. Ya. Uangmu tidak akan bisa menyelesaikannya untuk membeli nafas itu lewat oksigen yang ada di dalam besi-besi itu. Nggak akan bisa. Dan itu belum tentu sehat. Karena di situ adalah dia menggunakan apa? Zat-zat kimia juga. Makanya kenapa banyak yang ketika di rumah sakit pakai oksigen, yang ada apa? Malah makin kalau tekan, apa tuh ada tekanan yang meledak itu baru-baru. Itu yang disebut dengan apa namanya? Itu saya mau ngomong sengaja mancing supaya. Kalau saya salah bersama-sama. Nah itu tadi ya. Jadi ini no will hear the voice of people being married. Your traders were the big people of the earth. Kalau saya ganti lagi the big people of the earth, ganti lagi dengan the great men of the earth atau elit global. All the countries, semua negara were fooled by your witch. Nih, ibu dokter, gitu. Dokter itu diwahyu dibilang witch doctor. Sihir. Ya, ini dia lebih berani. Ini masalah beraninya aja sih sebenarnya, witch doctor. Jadi saya bicara aja, mereka ini adalah konsep ilmu sihir dalam konsep modern. Gitu. Dia mau merusak supaya apa? Apa yang pengobatan natural itu cuma dari alam. Natural itu dari alam. Pengobatan natural itu dari alam. Ya. Dari semua yang ada apa? Kejadian 1 ayat 29. Tumbuh-tumbuhan yang kacang-kacangan dan sebagainya. Kalau kita itu aman. Cuma masalahnya kita lahir, orang tua kita juga nggak ngerti. Kita dikasih lah susu apa namanya itu semua. Coba kemana sekarang itu namanya apa? Minyak kelapa. Nggak ada lagi kan? Padahal itu bagus. Kemana lagi itu namanya minyak tanah? Minyak tanah juga hilang. Kemana lagi itu? Lain. Ini juga nggak bagus. Ada warnanya doang yang bagus. Isinya kimia. Hasilnya apa? Pada banyak yang kena gagal ginjal. Kita tertipu kan? Karena kita tahu selama ini air ini buat ginjal. Tetapi air itu bikin berat kerja ginjal. Karena apa? Partikelnya tidak langsung diserap oleh tubuh. Karena dia punya berat. Molekulnya berat. Tapi kenapa kita beli? Oh, bisa jawabnya tuh bening. Hah? Bening, jernih. Kita tertipu dengan rupa. Kita tertipu dengan rupa. Kita selalu tertipu dengan rupa. Orang yang nipu itu selalu belagak keren. Gitu. Ya semua, bukan cuma artis-artis. Kita pun juga pernah mungkin bikin keren buat nipu orang. Senyum keren, tapi akhirnya ciuman beracun dan sebagainya. Nah, ini semua ya. Lipstick juga, kosmetik juga itu kimia. Itu bisa melemahkan apa? Organ-organ tubuh dalam. Saya bisa buktikan lipstick melemahkan apa? Melemahkan liver. Ya, artinya kita tuh masuk dalam jebakan-jebakan ini. Bilang supaya begini. Terus perempuan yang cantik adalah perempuan yang putih. Yang hitam nggak cantik. Itu kan sudah membuat pembelahan rasa. Sehingga kita tidak memuliakan bahwa semua itu adalah dalam kemuliaan Tuhan. Kita tidak saling memuliakan. Karena iklan. Karena mereka meng-capture. Akhirnya orang berlomba-lomba untuk menjadi putih. Sampai kayak Michael Jackson aja jadi putih. Ya. Terus dimasukkan kimia-kimia itu. Dia menghancurkan jaringan-jaringan sel. Karena kita tertipu. Yang putih ini, yang cewek juga. Wah, putih.
suntak suntik, suntak suntik. Ya. Akhirnya kita takut dengan matahari. Padahal itu adalah sumber energi buat kita. Vitamin. Cuma harus tahu jamnya jam berapa. Jam 10 pagi cukup 10 menit. Kalau jam 9 itu larinya ke kanker kulit, ultraviolet A. Tapi kan selama ini kita enaknya pagi. Kenapa? Kalau udah siang masuk kerja. Hebat mereka membuat siklus yang membuat kita terjebak tanpa disuruh. Kan sehat lari. Namanya orang lari pasti keringat. Padahal apa? Kita sedang membuang menghabiskan cairan dalam tubuh kita. Gak salah, asal asupannya bagus lagi gitu. Karena konsepnya kan untuk detox sampai 3. Tapi jangan salah. Kita lebih penting tampak luar, badan gede, padahal badan kita yang penting organ dalam dulu. Kalau organ dalamnya bagus, meridiannya bagus, maka tubuh itu akan adjust. Gak perlu dibentuk oleh. Sebenarnya alat ini hanya menggantikan imajinasi kita. Tanpa alat ini, kalau Bapak bayangkan, Bapak angkat ini botol dan Bapak anggap ini 100 kilo. Jadi badan itu. Ya mau jadi ya, ini cuma membantu kita menghayal aja. Kunci. Sebenarnya itu. Kita aja beli ini ke gym. Apa yang kita cari? Sombong lagi. Udah itu jualan kan? Ini cewek-cewek udah begitu, ini enggak gitu. Gila bener. Coba aja nanti kalau kalian itu, bapak ibu pergi ke mall, nggak apa lihat itu, memang gila. Itulah pancaran kemuliaan Tuhan. Kita munculkan apa yang ada dalam hati kelihatan. Sampai sini. Ada orang pakai baju yang kayak gini, terus kayak celana dalam, terus antara celana itu di sini begini, jadi kelihatan kalau itu. Wah saya bilang. Dan itu sekarang orang foto kan cermin muka ya. Itu di media sosial. Terus oleh itu apa? Mukanya nggak kelihatan, pantatnya itu. Saya nggak ngerti. Karena firman Tuhan apa? Dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka. Makanya cermin itu kita pakai untuk muka. Saya nggak tahu kalau orang cermin dipakai untuk yang lain. Tapi muka, cermin itu muka. Makanya muka itu adalah cerminan dari apa yang ada dalam hati. Kalau matamu gelap, maka gelap. Firman Tuhan. Ya, lanjut. Enggak, ntar dulu. Lanjut. Belum disuruh stop, kan? Belum. Nanti dulu, selesai dulu. Oke, selesai dulu saya ini. Jadi sudah. Jadi tadi ini adalah gambaran bagaimana DNA kita itu terdiri dari 72 genetik di dalam tubuh. Dari ibu, 72.000 dari ayah. Nah, jumlahnya menjadi 144.000 dan itu tertulis di Wahyu 7 ayat 3 dan 4. Nah, tetapi si Antikris ingin merusak gambar Allah. Jadi 144.000 itu adalah signature of God, tanda tangan Tuhan. Kalau di dalam Kolose atau Kristus itu surat Kristus yang ditulis bukan pada loh-loh batu tapi pada loh-loh daging. Jadi ada signature of God, itu yang mau dirusak. Dan signature of God, tanda tangan Tuhan, itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah istilahnya lebur apa namanya? Kalau kena air luntur, tidak akan. Dia hidup sampai selama-lamanya. Nah, makanya mereka juga sebut DNA. DNA itu deoksiribonukleat asid. Deoksi, DO in excelsis Deo. Homo imago Dei. Jadi itu adalah Tuhan, gambaran Tuhan. Oksi itu nafas. Oksi. Jadi di DNA kita disitulah bersemayam nafasnya Tuhan.
Ya, nafas kita adalah nafas yang halal. Makanya bilang nefes atau ruah. Makanya saya bisa begini. Saya bisa kemana-mana tanpa harus dicas, nggak ada kabel karena ini ada nafas yang menghidupkan kita. Benar, coba mulai pahami bahwa kita kemana-mana kita hanya hidup karena ada kontrol dari Tuhan. Nggak pakai kabel, pakai wire. Jadi konsep wireless adalah konsep bagaimana Tuhan menghidupkan manusia. Sebenarnya, termasuk kenapa kita punya mulut ini bisa bersuara. Ini adalah loudspeaker dari suara hati Tuhan. Makanya, kenapa suara Tuhan? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Sehingga kita yang keluar dari mulut kita harus selalu menyuarakan hati Tuhan, bukan menyuarakan kegelisahan akibat intimidasi iblis. Kita begini aja, hati. Itu sudah membuat tubuh lemah. Nanti saya buktikan. Nanti habis ini saya buktikan. Mengeluh dalam hati sudah membuat tubuh lemah. Nah, tadi kemudian mereka mau menggunting, bukan menggunting, menambahkan atau merusak tadi dengan menambahkan 72.000 lagi yang disebut dengan mRNA. Ya, dia mau tambahkan lagi. Dia rangkaikan di untaian ketiga daripada apa namanya? Ya, DNA itu. Kan di situ ada 10, untaiannya 10, 5, 6, 5. Nah, di 10, 5, 6. Nah, pas di angka 6-nya dia rangkai. Ya, di untaian ketiganya dia rangkai. Saya nggak tahu kenapa juga tahu. Saya belum ini, tapi itu penelitian sejak tahun 2020, tahun 2000. Itu ditemukan bahwa di dalam DNA manusia tertulis nama Yahweh. 10 itu Yod, 5 He, 6 Fa, 5 He. Jadi Yahweh. Tidak ada yang kebetulan. Inilah yang mau dirusak. Inilah yang mau dirusak. Lewat apa? Makanya kenapa bikin isu kesehatan? Karena dia mau masuk ke darah tubuh, darah yang ada di dalam tubuh manusia, supaya make sense lagi ya, rasa lagi, make sense, supaya orang mau terima. Tetapi dia tahu, iblis tahu bahwa tidak semua orang bisa ditakut-takutin atau bisa dibohongin, sehingga dia harus menggunakan force, kekuatan yang memaksa. Dibuat dalam bentuk aturan yang ditandatangan pakai tangan berdarah. Ya. Ini yang sesungguhnya. Jadi kalau para gembala itu jangan mencelakakan orang. Lanjut. Oh ya, sebentar. Terus tadi adalah upacara di istana Buckingham. Upacara ini sebagai ritual pemotongan, bukan pemotongan, merangkai menjadi 3 triple helix di DNA, artinya diintervensi menjadi mRNA, lalu terhubung nanti dengan Tower 5G. Maknanya apa? Tower 5G ini maknanya adalah buat mereka adalah tree of life, pohon kehidupan. Tadi saya sudah bicara, kalau kita di sekolah belajar pohon pengetahuan. Jadi mereka semua pohon pengetahuan. Makanya kenapa Hawa dan Adam diusir dari Taman Eden? Setelah dia makan pohon pengetahuan, diusir supaya dia jangan makan pohon kehidupan. Kalau tidak, dosa kita kekal. Nah, sekarang mereka playing God, menghubungkan DNA manusia dengan Tower 5G sebagai tree of life dengan maksud sustainable, kehidupan kita tidak pernah berakhir, berkesudahan. Hati-hati, berarti dia sudah mengambil alih kuasa Tuhan. Sampai di sini paham? Kenapa dia mau ini kan? Sehingga manusia nanti tidak bernyawa, tetapi bisa hidup oleh istri.
Kenapa sekarang di belakangan ini dari kompor gas dialihkan ke kompor, mobil-mobil dengan alasan bahan baku dari fosil, bahan bakar di fosil itu habis atau merusak lingkungan. Itu semua adalah bohong. Karena mereka memang ingin menjauhkan kita dari pemahaman bahwa Tuhan akan selalu melengkapi kebutuhan kita di dunia. Tidak akan pernah habis dunia. Ya, minyak tidak ada bedanya dengan mata air. Kapan saja Tuhan mau bikin ada, ya ada, karena Dia memberkati kita. Kapan saja Dia mau bikin habis, Dia habis. Manusia tidak bisa menghitungnya. Inilah manusia kuantitatif. Dia selalu menghitung kuasa Tuhan dengan apa? Dengan angka. Wah, resesi, wah begini. Lawan mereka. Mereka selalu berhitung dengan kuantitatif. Oh, sekian barrel kebutuhan manusia sekian. Makanya kenapa dia ingin depopulasi? Karena apa? Kalau terlalu banyak, sekarang udah hampir 8 miliar. Kalau terlalu banyak, nanti kami nggak kebagian. Matiin yang 7,5 miliar. Ya, itu tujuannya. Siapa dia mau membunuh ciptaan Tuhan? Ini yang terjadi sekarang. Cuma ini dia lagi membangun sistem. Tergantung respon kita. Kalau kita respon kita diam, ya sudah. Nah tadi, makanya dia terhubung dengan ini. Nah ini terjadi kurang lebih sebulan atau 2 bulan sebelum meninggalnya Ratu Elizabeth. Dia bilang, kau pulang aja. Dan selama dia hidup, resep awet muda dia adalah dia menggunakan adrenochrome dari darah anak-anak kecil yang dihilang, termasuk yang Mother Teresa itu sebenarnya dia adalah ayah dari Dr. Fauci. Ya, jangan kaget kalau dalam kehidupan ini ada man to female, female to man. Serena Williams adalah man to female. Dia rubah. Tom Cruise itu woman to female to man. Ya, jadi sekarang lanjutkan. Ini adalah keterangan dari ahli, ya ahli yang normal, ahli yang punya hati. Silakan. So there is luciferase SM102 that can track you. A friend just reported she had one of those fake vaccine slave passports and went through the thing at the airport for an international flight. What they said was, we know you didn't have the vaccine. You know why? Because they got stuck in there to track you. Also, I just learned from Dr. Ryan Cole that in order to get the mRNA into your cells, they needed to change something in your immune system so that you no longer recognize the fake mRNA, the synthetic mRNA, as an invader. So there's a thing called toll-like receptors. They changed one nucleotide, and it then shuts down your innate immunity. And so what we're seeing in medicine is you get the shot and you get shingles comes back up. People who are in remission from cancer are getting cancer. It is overwhelming. Okay, they also contain kidney, fetal DNA, optic nerve, or I think it's something from the eye of an aborted fetus and something from the lung of an aborted fetus. Also contains polyethylene glycol. 70% of people are allergic to it, so it creates anaphylaxis. The other thing that they have is polysorbate 80. This is an emulsifier to get things across the blood-brain barrier that the blood-brain barrier given to you by God is supposed to keep out. They also contain spions. This is magnification, magnetic
iron oxide particles. We have discovered in our 5 docs group with Sherry Tenpenny, Larry Zalewski, Carrie Maude, Lynn Merritt, we have discovered entire textbooks on magnification we didn't even know existed. This has been in the works for decades. This vaccine is the final kill shot for humanity. I said this last fall. What is this thing? It is a murder weapon. There's also the heavy metals. Pakai nuklir sekarang pakai I want jarum to say this because what's happening right now nuklir peluru. is this type of tracing material is inside of us. Now we got the kids wearing the mask To lower immunity so that they get sick. That's the whole thing. These will lower your immunity. They increase. They dehumanize us. They make you not care. Not to By the way, who wants luciferase inside of them? No. And so I want you to do your website again because they're now coming up with boosters now for children. Anak-anak ya, jangan kasih And so we have to understand that the whole tactic is to keep everyone with the mask so that we can keep injecting them bukan dia punya anak. with the jab. Jangan And so we have to stop this. What is your website? Our website is iowamamabears.com. iowamamabears.com. Oke, ya nyalain lampu. Ya itu ada yang perlu diketahui karena ini yang sekarang sedang akan menuju kepada akhir endgame, ya. Dan terhubung semua dengan handphone kita. Manapun kita pergi akan terhubung karena apa? Lagi kita bete, lagi kita pengen dibaca, dia bisa ganggu. Ya karena dia makanya yang mau dihantam bukan orang jiwa. Orang yang jiwanya tunduk pasti badannya udah diserahkan. Jadi kita menerima tanda itu sebenarnya sudah sejak kita tunduk, ya. Karena tanda yang kelihatan mata ini hanya manifestasi daripada bahwa jiwa kita sudah tunduk. Makanya firman Tuhan bilang, hai kamu yang sesat. Ya. Sesat itu apa dalam firman Tuhan? Yang lama artinya apa? Hai kamu yang bersifat berzina. Jadi Tuhan sudah memberikan tanda kepada kita dari dalam jiwa ketika kita sudah berselingkuh. Selingkuh itu udah nggak setia. Yang nampak tubuhnya dia nggak setia itu karena dalamnya sudah nggak setia, betul? Kan dari situ dulu. Tubuhnya tinggal yang kelihatan mata. Tapi dia tidak setia sejak dari situ. Tuhan udah kasih tanda. Bukan ditandain sama si iblis. Iblis itu masih tandanya nanti itu tanda yang buat memenuhi makan minum kita. Tapi kita mau menerima itu karena tubuh kita, jiwa kita sudah ikut. Ya, ini yang mau saya sampaikan supaya Bapak Ibu paham. Jadi peperangan itu adalah di sini, spirit ada di jiwa. Jiwanya tunduk, tubuhnya ikut. Saya orang takut, tes orang takut. Kamu sini. Kalau dia nggak takut, oh, tubuhnya nggak akan nyamperin. Tapi kalau orang takut, ya. Sama seperti dikasih Eliezer, karena jiwanya takut, badannya tidak bergerak, padahal dia nggak mau. Hanya sebagai alat, kayak ini mau tembak ayam, ada di sini alatnya, tapi kalau nggak dipegang, alat ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kenapa hukumannya rendah? Karena dia terjadi bukan betul-betul di luar kemampuan dia untuk mengendalikan diri. Sebagai tool nah ini juga dan banyak orang yang mau menjalankan tugas padahal dia tidak mau karena dia takut akan kehilangan jabatan, akhirnya disebut monster. Begitu ada masalah nggak ada yang tanggung jawab, seperti itulah mereka. Silakan saya buka ruang bertanya, ya, tanya sepuas-puasnya supaya setelah ini pulang bisa menyampaikan dengan berani